penjelasan dari kelompok kami. Nah, situs purba Sangiran dapat ditemukan di permukaan dikarenakan pada waktu 1.800.000 tahun yang lalu Sangiran ini berbentuk laut. Jadi di sini itu bentuknya adalah laut. Kemudian pada tahun 900.000 tahun yang lalu Sangiran ini beralih menjadi berbentuk rawa-rawa. Kemudian yang ketiga itu pada tahun 730.000 tahun yang lalu beralih menjadi sebuah hutan terbuka yang kemudian banyak sekali ditemukan adanya badak, terus gajah atau maupun binatang-binatang besar yang lain. Kemudian pada tahun 300.000 tahun yang lalu yang dulunya adalah hutan terbuka kemudian beralih menjadi daratan kering dan tandus, dan kemudian ditemukan adanya fosil manusia purba. Mengapa fosil-fosil di situs Sangiran dapat bertahan lama? Karena situs-situs fosil di Sangiran ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Jadi itu sebabnya kenapa fosil-fosil di Sangiran dapat bertahan lama. Maka dari itu kita tidak boleh merusaknya, apalagi mencurinya. Maka dari itu kita sebagai pelajar juga harus ikut melestarikannya dan menjaga keaslian dari manusia purba. Manfaat dari mengunjungi situs Sangiran ini adalah: Yang pertama, dari situs Sangiran ini kita dapat mengetahui kehidupan di zaman purba. Yang kedua, kita jadi tahu bagaimana perkembangan zaman hingga saat ini. Yang ketiga, dengan adanya situs Sangiran ini, kita dapat mengetahui koleksi-koleksi museum Sangiran seperti fosil manusia purba, fosil binatang air purba, batuan-batuan, dan alat-alat batu lainnya. Halo teman-teman, di sini kita berada di situs Purbakala Sangiran. Nah, di sini kita berada di bagian sejarah penelitian manusia purba di Indonesia. Nah, di sini kita bisa belajar bareng tentang bagaimana penemuan-penemuan sejarah yang ada di Indonesia terkait dengan manusia purba. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai situs Purbakala di Sangiran. Apabila ada banyak salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.